Malaikat maut kesusahan mencabut nyawa seseorang. Dalam sebuah kisah tertulis dalam kitab Dakai Al-Akbar karya Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, terdapat ruh yang tidak bisa dicabut dari berbagai arah. Malaikat maut pun sampai bingung dengan apa harus mencabut ruh tersebut. Saat itu malaikat maut diperintahkan Allah untuk mencabut ruh seseorang. Namun ketika hendak mengambil ruh tersebut dari mulutnya, hal tersebut tidak bisa dilakukan. Karena semasa hidupnya mulutnya selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian malaikat maut pun mencoba dari sisi yang lain. Dari tangannya tetap tidak bisa. Karena ketika digunakan untuk bersedekah dan mengelus-ngelus kepala anak yatim, maupun sering berbuat kebaikan lainnya. Dari kakinya juga tidak bisa. Dikarenakan kakinya meringankan langkahnya untuk selalu salat berjamaah di masjid dan tak kenal lelah melangkah menuju majelis taklim. Begitu juga dengan telinganya yang sering mendengar bacaan Al-Quran, mendengarkan azan dan mendengarkan zikir. Sampai akhirnya malaikat maut kembali menghadap Allah dan menyampaikan bahwa setiap sisi yang akan ia cabut ruhnya menyampaikan jawaban masing-masing. Akhirnya Allah memberikan solusi atas kebingungan yang dialami malaikat maut. Allah memerintahkan malaikat maut untuk menulis nama Allah di telapak tangan malaikat maut untuk diperlihatkan kepada ruh tersebut. Setelah itu malaikat maut langsung menemui si fulan dan memperlihatkan telapak tangannya yang terdapat asma Allah. Melihat telapak tangan, malaikat maut kesusahan mencabut nyawa seseorang. Dalam sebuah kisah tertulis dalam kitab Dakai Al-Akbar karya Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, terdapat ruh yang tidak bisa dicabut dari berbagai arah. Malaikat maut pun sampai bingung dengan apa harus mencabut ruh tersebut. Saat itu malaikat maut diperintahkan Allah untuk mencabut ruh seseorang. Namun ketika hendak mengambil ruh tersebut dari mulutnya, hal tersebut tidak bisa dilakukan. Karena semasa hidupnya mulutnya selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian malaikat maut pun mencoba dari sisi yang lain. Dari tangannya tetap tidak bisa. Karena ketika digunakan untuk bersedekah dan mengelus-ngelus kepala anak yatim, maupun sering berbuat kebaikan lainnya. Dari kakinya juga tidak bisa. Dikarenakan kakinya meringankan langkahnya untuk selalu salat berjamaah di masjid dan tak kenal lelah melangkah menuju majelis taklim. Begitu juga dengan telinganya yang sering mendengar bacaan Al-Quran, mendengarkan azan dan mendengarkan zikir. Sampai akhirnya malaikat maut kembali menghadap Allah dan menyampaikan bahwa setiap sisi yang akan ia cabut ruhnya menyampaikan jawaban masing-masing. Akhirnya Allah memberikan solusi atas kebingungan yang dialami malaikat maut. Allah memerintahkan malaikat maut untuk menulis nama Allah di telapak tangan malaikat maut untuk diperlihatkan kepada ruh tersebut. Setelah itu malaikat maut langsung